Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama Bu Sefa channel yang selalu menyuguhkan video pembelajaran pembahasan soal-soal matematika. Kali ini Bu Sefa channel akan membahas soal-soal statistika tentang data tunggal. Namun sebelum kita masuk pada pembahasan soal ini, mohon dukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe, and share video ini agar channel ini semakin berkembang. Dan terima kasih bagi yang sudah menonton video di channel ini. Mudah-mudahan support yang sudah diberikan membawa berkah untuk kita semuanya. Oke, sekarang kita masuk pada pembahasan soal-soal statistika tentang data tunggal. Di sini ada data tunggal yaitu 2 1 5 4 5 4 2 data tunggal. Nah, di sini adalah soal yang kita bahas kali ini rangkuman dari data tunggal tentang rataan hitung, median, modus, kuartil, desil keempat, persentil, kemudian simpangan rata-rata, ragam atau varians, dan simpangan baku. Oke, sekarang kita masuk pada soal yang pertama yaitu rataan hitung. Nah, sebelumnya kita harus ingat rumus rataan hitung. Ini yang A, rataan hitung. Rataan hitung. Rumusnya X bar sama dengan sigma X ya, dibagi F. Sigma F, jumlah dari data kita bagi dengan banyaknya data atau N. Sekarang kita lihat banyak data kita ini yang akan kita jumlahkan, yaitu sigmanya 2 tambah 1 tambah 5 tambah 4, kemudian tambah lagi 5 tambah 4 tambah 2, 1 2 3 4 5 6 7. Data kita berjumlah 7. Baru kita jumlahkan 2 tambah 1 3 tambah 5 8 tambah 4 12 tambah 5 17 tambah 4 21, jumlahnya 23 dibagi 7 X barnya. 23 dibagi 7 hasilnya 3,29. Nah, inilah hasil dari rataan hitung data yang sudah diberikan. Sekarang kita masuk pada soal yang kedua, yang B ya, yang B, median. Median dari data ini kita urutkan dulu. Kita urutkan dulu data ini 2 1 5 4 2 1 5 4 5 4 2 1 2 3 4 5 6 7 ya. Nah, sebelumnya data diurutkan dulu. Data diurutkan. Data diurutkan ini kita mulai 1, kemudian 2 4 4 5 ya. Kemudian 5, 1 2 3 4 5 6 7. Nah, median adalah data yang terletak di tengah. Kita lihat di tengah-tengah 1 2 3 4 5 6 7. Nah, inilah dia. Jadi median sama dengan 4. Kemudian soal yang ketiga, modus. Modus adalah seperti yang sudah kita pelajari, modus adalah angka yang sering muncul pada data tunggal, pada data kelompok, yaitu frekuensi terbesar, itu dikatakan modus ya. Kita lihat modusnya, kita pakai lagi data yang di atas dari diurutkan tadi. Yang paling banyak di sini adalah 2
4, dan 5. Nah, sekarang kita masuk pada median dapatnya 4, modus 2, 4, 5. Kemudian data yang keempat, kuartil. Yang D, kuartil. Kuartil itu ada Q1, Q2, Q3 ya. Nah, seperti cara kita mencari median tadi, data harus terurut dari yang kecil atau dari yang kecil sampai yang besar. 1, 2, 2, kemudian 4, 4, 5, 5. Kita mulai dari Q2 dulu. Q2 itu angka yang sama dengan median ya. Q2 sama dengan median yang paling tengah. Kita lihat di sini, ini Q2. Kita lihat lagi ke kiri kita, tinggal 3 angka. Data kita jumlahnya 3, berarti yang paling di tengah ini adalah Q1. Kemudian di sini ada 3 lagi. Ini adalah Q3. Jadi Q1 sama dengan 2, Q2 sama dengan 4, Q3 sama dengan 5. Nah, dapat kuartil Q1 2, Q2 4, Q3 5. Selanjutnya soal nomor 5 yang E, yaitu desil keempat. Nomor E, desil keempat. Sebelum kita menentukan nilai desil, kita cari dulu letak desil ini. Letak desil, kita cari tadi datanya 2, 1, 5, 4, 5, 4, 2. Desil, kita lihat letak desil. Letak desil. Rumusnya letak desil ini adalah DI sama dengan XI. Boleh kita tulis XI-nya asal kita paham, boleh tidak ya. Kalau kita paham, kita tidak perlu pakai X. X ini menyatakan letak. Jadi letak ini kita susun lagi, ini menjadi 1, 2, 2, 4, 4, 5, 5. Nah, X ini menyatakan ini X1, letaknya data Q1, ini X2, kemudian ini X3, ini X4, ini X5, X6, X7. Nah, ini letak dari data kita, data Q1, data Q2, data Q3, data Q4 sampai dan seterusnya. Nah, ini X, ada sebagian lagi sumber ini X juga boleh juga tidak ditulis ya, asalkan kita paham. I ini N tambah 1 dibagi 10. Sesuai dengan pertanyaan kita, dicari X desil keempat. Berarti I ini kita ganti dengan 4 ya. Berarti X4, jumlah data kita 7, berarti 7 tambah 1 per 10. Desil ini adalah desimal, artinya desimal. Berarti letak D4, X ya, 7 tambah 1, 8 tambah 4, dikali 4,
X28 dibagi 10. Berarti letak desilnya K2,8 ya. 28 bagi 10 2,8. Berarti letak desilnya data K2 lebihnya 0,8. Nah, yang nilai desil ini Nilai desil ini kita lihat rumusnya. Kebetulan kita yang kita cari desil keempat, D4. Tadi letaknya kan X data K2,8. Data K2,8. Kita tulis dulu data K2 dulu. X2, kemudian sisanya 0,8 dikali X2, setelah X2 X3 kan, berarti X3 dikurang X2, berarti X2 ditambah 0,8 X3, kita lihat X3 nya 2, kemudian X2 nya juga 2, berarti X2 nya 2 ditambah 0,8 kali 0, 2 ditambah 0,8 dikali 0 hasilnya 0. Berarti nilai desil kita adalah 2. Nah, inilah dia nilai desil keempat. Sekarang kita masuk pada soal berikutnya, soal yang nomor F, parsentil. Parsentil ke-15. F, parsentil ke-15. Seperti tadi kita susun lagi data ini. 1, 2, 2, kemudian 4, 4, 5, 5. X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7. Parsentil letak parsentil. Jadi PI itu letak persentil KI itu rumusnya masih kita boleh pakai X, boleh tidak ya, kita tidak coba pakai X, I N tambah 1 per 100. Parsentil itu adalah per 100, itu maksudnya ya. I kita tadi soal 15 ditambah N 7 tambah 1 dibagi 100. 15 dikali 8, 15 dikali 8, 7 tambah 1 8 kali 15, 120 per 100. Kita hilangkan 1, berarti 1,2 ini baru letak parsentil. Nah, sekarang kita masuk pada nilai parsentil. Nah, seperti desil tadi, kebetulan kan letak parsentilnya 1,2, berarti data X1 ini X dan ini, nah X kita coba apakah sama nanti ya. Nilai parsentil ke-15 berarti tadi 1, berarti X1 tambah sisanya berapa? 0,2. Nah, sebelum X1 yaitu X2 kurang X1. Nah, ini dia rumusnya. Kemudian X1 berapa nilainya? 1. X1 1 ditambah 0,2, X2 2. 2 kurang 1 berarti 1 ditambah 0,2 dikali 1. 0,2 kali 1 tetap ya 1. 0,2, jadi hasilnya tetap 1,2. Nah, ini kan harusnya pakai X ya, pakai X, ini X, ini X, ini X. Ada juga sebagian tidak ditulis X-nya. Nah, itu perbedaannya. Nah, inilah dia nilai parsentil dari data 1, 2, 2, 4, 4, 5, 5. Selanjutnya kita masuk pada soal nomor 7. Jawaban nomor 7, simpangan rata-rata.
ketimpangan rata-rata dari data tunggal. Ya, SR. SR ini rumusnya sigma atau jumlah dari mutlak XI dikurang X bar dibagi banyaknya data atau N. Tadi X bar kita sudah kita cari didapatkan X barnya tadi ini 3,29 ya. X barnya 3,29. Maka SR kita cari berdasarkan rumus nilai mutlak dari X ini, data ini ya. XI soal datanya. Yang pertama 2 dikurang 3,29 ditambah data berikutnya 1. Berarti 1 dikurang 3,29. Selanjutnya 5 dikurang 3,29. Selanjutnya 4 dikurang 3,29. Terus 5 dikurang 3,29. Terus 4 lagi, nilai mutlak dari 4 dikurang 3,29 ditambah terakhir 2 dikurang 3,29 dibagi banyaknya data. Dibagi banyaknya data yaitu 7. Berikutnya kita kurangkan mutlak dari 2 dikurang 3,29 min 1,29 ditambah 1 dikurang 3,29 min 2,29 tambah 5 dikurang 3,29 hasilnya 1, nilai mutlak dari 1,71 ditambah 4 dikurang 3,29 hasilnya 0,71 ditambah 5 kurang 3,29 hasilnya 1,71 ditambah mutlak 4 dikurang 3,29 hasilnya mutlak 0,71 ditambah yang terakhir 2 dikurang 3,29 hasilnya min mutlak dari 1,29 nilai mutlak ya dibagi nggak pakai roll ya, dibagi 7 sama dengan nilai mutlak ini fungsinya merubah tanda negatif menjadi positif. Kita hilangkan tanda mutlak, nilainya berubah menjadi positif. 1,29 ditambah 2,29 ditambah 1,71 ditambah 0,71 ditambah 1,71 ditambah 0,71 ditambah 1,29 dibagi 7. Kita jumlahkan seluruhnya 1,29 tambah 2,29 tambah 1,71 ditambah 0,71 tambah 1,71 tambah 0,71 tambah 1,29. Ini jumlahnya 11,42 bagi 7.
Ini 11,42 bagi 7 hasilnya 1,63. Nah inilah hasil dari simpangan rata-rata dari data yang sudah diberikan dari soal ya. Selanjutnya soal ragam atau varians, soal yang ke-8, ragam atau varians. Sebelumnya rumus dari ragam ya, ragam atau varians. Rumusnya S kuadrat sama dengan sigma tanda kurung XI dikurang X bar kuadrat. Kalau simpangan rata-rata tadi nilai mutlak, nah kalau untuk ragam kita kuadratkan. Tadi didapatkan X bar sama dengan 3,29. Baru kita uraikan S kuadrat tanda kurung ya, 2 dikurang ya, XI nya 2 dikurang X barnya 3,29 ditambah 1 dikurang 3,29 ya, data ketiga 5 dikurang 3,29, data keempatnya kuadratnya tinggal kuadrat. Data keempat 4 dikurang 3,29 kuadrat ditambah 5 dikurang 3,29 kuadrat ditambah 4 dikurang 3,29 kuadrat tambah yang terakhir 2 dikurang 3,29 kuadrat. Baru kita bagi dengan banyaknya data N 7 dibagi 7. Tadi di simpangan rata-rata juga sudah dapat hasilnya, cuman bedanya tandanya saja. Di simpangan rata-rata tadi nilai mutlak, nah ini kuadrat ya, kita kuadratkan. 2,329 berarti berubah menjadi 2 kurang 3,29 min 1,29 kuadrat. Nah ini dia. Kemudian 1 dikurang 3,29 min 2,29 kuadrat ditambah 5 dikurang 3,29 hasilnya 1,71 kuadrat ditambah 4 dikurang 3,29 hasilnya 0,71 kuadrat ditambah 5 dikurang 3,29 1,71 kuadrat tambah 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 5 dikurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 4 dikurang 3,29 kuadrat hasilnya 0,71 kuadrat ditambah 2 dikurang 3,29 hasilnya min 1,29 kuadrat. Baru kita bagi dengan jumlah data. Jumlah data kita 7. Selanjutnya S kuadrat atau ragam. Min 1,29 dikuadratkan hasilnya 1,6641 ditambah min 2,29 kuadrat hasilnya
5,2441 ditambah 1,71 kuadrat hasilnya 2,9241 ditambah 0,71 kuadrat hasilnya 0,5041 ditambah 1,71 2,9241 ditambah 0,71 0,5041 ditambah min 1,29 kuadrat 1,6641. Baru kita bagikan hasilnya dengan 7. 1,6641 ditambah 5,2441 ditambah 2,9241 ditambah 0,5041 ditambah 2,9241 ditambah 0,5041 tambah 1,6641 dibagi 7 hasilnya S kuadrat 15,4287 bagi 7. Hasil akhirnya 2,2041. Nah, inilah hasil dari hasil simpangan ragam atau varians dari data pada soal di atas. Terakhir, simpangan baku. Nah, simpangan baku ini soal yang terakhir. Simpangan baku atau soal yang KI. Simpangan baku ini rumusnya S sama dengan akar dari S kuadrat. Nah, ragam dengan simpangan baku ini berkaitan. Kalau salah ragam berarti simpangan bakunya juga salah. Tadi didapatkan S kuadrat atau ragam yaitu 2,2041. Nah, akar dari 2,2041 adalah, kita coba dulu. Kita coba mencari di hasilnya 1,481. Jadi akar dari ini pembulatan saja. Akar dari 2,2041 adalah 1,481. Nah, inilah hasil pembahasan soal statistika data tunggal pada video kali ini. Mohon maaf kalau ada salah kata dan tulisan. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.